Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang insyaallah nanti akan mewakili keluarga Bapak Haji Ayub Al-Bugis yang hadir bersama kita, yang saya hormati Bapak Imam Masjid Jami'an Nur, Ketua Badan Ta'mir Masjid Bapak Haji Is, Kepala Dinas Perikanan Kelautan Bapak Sadat Minabari dan Komda Al-Kharat juga, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Sambil menunggu proses fardu kifayah dilaksanakan, saya diminta oleh keluarga sebagai pengantar takziah. Kalau melihat umur almarhumah ini wafat pada usia 94 tahun kurang lebih, atau 93 tahun kurang lebih. Artinya umur yang begini lama sudah melebihi daripada apa yang Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam. A'mari ummati baina 60 wa 70. Umur umatku rata-rata di antara 6 dan 70. Almarhumah 94. Ada satu hal yang saya ingat dari almarhumah. Dalam usia yang sangat uzur seperti ini, almarhumah tidak pernah lupa mengingat waktu sholat. Mungkin anaknya sudah tidak dikenal, mungkin cucunya apalagi, tapi sholat tetap diingat oleh almarhumah. Ketika kesadarannya ada, dia menjaga hubungan dengan Allah melalui sholat. Dan ketika akalnya diambil oleh Allah, Allah yang balik menjaga hubungan dengannya. Dan itu nampak ketika ia tidak lupa sholat. Bapak Ibu jamaah takziah yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat-sahabat beliau, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu, celaka, kata Nabi. Qil, may ya Rasulullah, siapa yang engkau maksudkan dengan yang celaka? Kata Nabi, man adraka walidayhi indal kibar, siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan uzur, ahadahuma au kilaihima, atau salah satu di antara keduanya, kata Nabi, lam yadkhulil jannah, tapi tidak membuat ia masuk surga karena ayah dan ibu yang uzur tadi itu. Boleh saya lanjut? Nabi mengatakan, ibadahmu, amalmu, seluruh apa yang kau lakukan demi kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila ayah dan ibumu ada di rumah dan dalam keadaan uzur engkau dapati, tapi surga engkau tidak dapati, Nabi mengatakan bukan beruntung atau tidak beruntung, tapi Nabi bilang celaka. Artinya orang tua inilah sebagai cikal bakal kita memperoleh pahala berbakti kepada ibu atau ayah, dan dengan asbab itulah surga akan kita miliki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Saya ingat almarhumah. Almarhumah memiliki beberapa orang anak, tapi di antara anak-anaknya setiap hari Minggu pasti dia ajak keluarganya untuk datang di rumah ini sekedar berhari Minggu dengan ibunya. Namun di keluarga yang lain hari Minggu dihiasi dengan mall, hari Minggu dihiasi dengan pantai, hari Minggu disibukkan dengan majelis ta'lim. Surga ada di rumahnya. Kenapa dia mencari di tempat yang lain? Bukankah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ia ingin berjihad bersama baginda Nabi, Nabi mengatakan, adakah ibumu? Ada ya Rasulullah. Kembali, sarungkan kembali sarungmu dan gantungkan kembali kedua anak panahmu. Surgamu ada di rumahmu, bukan di medan jihad, kata Nabi. Ternyata pahala jihad masih dikalahkan dengan bakti kepada ayah dan ibu. Bapak ibu jamaah yang saya muliakan, yang dirahmati Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu dzunub yuakhirullahu ma syaa minha illa 'uququl walidain fa innahu yu'ajjilu li sahibi al-'uquba fil hayat fid dunya qabla al-maut. Nabi kita mengatakan, semua dosa yang dibuat oleh manusia, dosa apa saja, di akhirat baru Allah tanya, kecuali durhaka sama orang tua. Allah persegerakan azabnya di dunia sebelum ia mati menemui Allah kelak di yaumil mahsyar. Kenapa demikian Bapak Ibu jamaah sekalian? Ketika Allah membalas kedurhakaan seorang anak manusia, Allah membalasnya dengan satu di antara dua cara. Pertama, Allah biarkan ia hidup dalam kefakiran sehingga setiap usaha selalu gagal. Kalau itu Allah tidak berikan, maka Allah akan berikan dia rezeki yang berlimpah. Semakin banyak rezeki dia peroleh, semakin jauh ia dari berbakti kepada orang tua. Itu tandanya azab sedang menanti dia di akhir hidupnya nanti. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, suatu saat kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi berkata kepadaku, ya Umar, wahai Umar ibn Khattab, inna khairat tabi'in, sebaik-baik pengikut di masa sekarang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu lahu Uwais bin Amir min Qarn, yaitu seorang laki-laki yang dipanggil namanya dengan Uwais bin Amr. Beliau dari negeri Yaman, berasal dari desa Qaran. Nabi mengatakan, kemudian Nabi katakan kepada Sayyidina Umar, lahu walidatun wa huwa biha barrun. Itu Uwais bin Amr, dia punya seorang ibu dan dia berbakti kepada ibunya hingga sekarang ini. Kata Sayyidina Umar, terus apa yang saya lakukan ya Rasulullah? Nabi mengatakan, ini istata'ta ay yastaghfir lak fa'al. Nabi bilang, kalau kau ketemu dengan dia, kau minta agar dia memohon ampun kepadamu, kepada Allah. Huwa rajulun min rijalis sama. Sekarang ini dia seorang penduduk di antara penduduk langit. Dialah laki-laki dunia, tapi dihitung sebagai penduduk langit. Nabi bilang, lahu walidah, dia punya seorang ibu, wa huwa biha bar, kemudian ibunya itu ia berbakti. Sehingga suatu saat ketika Rasulullah sudah wafat, Umar bin Khattab bertanya, ya Uwais, engkaulah yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa dikala engkau hidup, dikala Rasulullah masih hidup, mengapa engkau tidak pergi ke Madinah bertemu dengan Nabi? Apa dia katakan? Ya Amiral Mukminin, betapa rindunya aku kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa inginnya aku berjumpa dengan beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke kota Madinah. Tapi apa daya, ibuku ada di rumah. Ibuku kutinggalkan sendirian, itu yang tidak bisa saya lakukan. Sehingga baktiku kepada ibuku telah mengalahkan rasa rinduku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Sampaikan wahai Umar salamku kepadanya. Sesungguhnya ia telah mendapatkan suatu kebaikan yang tidak diberikan Allah kepada selainnya. Itulah Uwais Al-Qarni. Pak, Ibu, Uwais ini dalam riwayat Sahih Muslim
dan dijelaskan oleh Imam An-Nawawi ketika suatu saat ibunya berkata, "Ya Uwais, betapa inginnya ibu pergi ke tanah suci." Dia mendengar ibu berkata begitu, dia diam, Bu. Dalam hatinya, ya Allah, betapa mulianya keinginan ibu saya, namun rezekiku cuma sampai di sini. Artinya dia tidak bisa punya uang untuk membawa ibunya menunaikan ibadah haji. Tapi tiba-tiba timbul akalnya, Pak. Dia ambil anak onta. Anak onta diambil dan dipikul setiap hari dari desanya menuju bukit, dan kembali juga begitu. Setiap hari dia lakukan hal itu sampai suatu saat unta itu sudah besar, dia sudah tidak sanggup lagi untuk memikulnya. Ternyata Uwais sedang melatih fisik supaya nanti ketika tiba musim haji, dia akan gendong ibunya sampai ke Makkah menunaikan ibadah haji. Nabi bilang, Uwais Al-Qarni ini, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, maka pintu langit akan terbuka secara beruntun dan ars bergetar mendengar doa Uwais Al-Qarni. Ternyata, Pak, Bu, Uwais tidak pernah berjihad bersama Nabi. Uwais tidak pernah sholat berjamaah bersama Nabi. Uwais tidak pernah membagi harta pampasan perang dengan Nabi SAW. Tapi dikala Nabi masih hidup, Nabi katakan, selain nabimu ini, minta Uwais mendoakanmu, karena doanya didengar oleh Allah Jalla Jalaluhu. Hanya karena satu amal yang dia buat, bakti kepada orang tua. Bagaimana dengan kita yang hidup di zaman modern ini? Bukan kita berbakti kepada orang tua, tapi orang tua yang menjadi khadamnya kita di rumah. Betul tidak? Dengan alasan istri kerja, suami kerja, anak siapa yang menjaga? Daripada babysitter yang jaga, mendingan mama yang jaga. Nabi bilang, akan datang suatu masa di akhir zaman di tengah-tengah umatku, ibu melahirkan tuannya. Ibu melahirkan tuannya. Artinya apa? Ketika anak yang dia lahirkan memperoleh anak, maka anak ini sebagai cucunya akan diserahkan kepada ibunya. Berarti ibunya menjadi pembantunya. Dengan satu alasan bahasa yang modern, daripada babysitter, nenek lebih cinta kepada cucunya. Ungkapan yang sederhana, tapi di dalamnya terselip durhaka yang tidak nyata. Masih boleh ditambah, Bu? Masih boleh ditambah? Bagaimana tadi? Durhaka ya? Mari kita lihat. Ketika sepasang suami istri dikaruniai anak, maka anak itu agama sebut dengan sebutan ini amanah Allah kepada ayah dan ibu. Betul tidak? Tapi ketika ibu sudah tua, ayah sudah uzur, maka orang tua jadi ujian bagi anak. Anak jadi amanah bagi ibu dan ayah. Tapi ketika orang tua uzur, maka yang terjadi adalah orang tua yang akan menjadi ujian bagi anaknya. Ibu, bapak, saya kasih tahu, berapa lama Anda akan mengurus dan merawat ayah dan ibumu? Paling tinggi 20 tahun, tidak akan lebih. Bila menghitung umurnya sejak engkau kawin dan punya anak. 20 tahun bukan waktu yang lama. Wallahi tidak pernah lama waktu 20 tahun. Tapi surga yang akan Allah balas selama-lamanya tanpa akhir. Karena di akhirat tidak ada lagi kalender sebagai tanda akhir. Hanya di dunia ini yang kita dapati kalender sebagai tanda akhir. Tapi di akhirat Allah balas 20 tahun baktimu kepada orang tuamu dengan khalidina fiha abada. Allah kekalkan dan kekal selama-lamanya di surganya Allah. Tak sebanding bakti kita kepada orang tua dengan balasan surga. Tapi yang 20 tahun ini ternyata membuat kita menjadi anak yang durhaka, langsung atau tidak langsung. Kadang kita berkata kepada ibu, maaf, mak,
makan Jo. Kita suapi ibu tapi dengan hati kesal. Ingat Bu, ketika Anda kecil, Anda diberi makan oleh ibu, balasanmu kepada ibu adalah mengencingi baju ibu. Ibu peluk Anda dengan kasih dan sayang sambil berkata, semoga engkau Allah berikan kebaikan. Tapi dikala ibu tua dan uzur, kita berkata dengan hati kesal, bahkan kita mengecam ibu sebagai beban dalam hidup rumah tangga. Saya kalau punya istri durhaka kepada orang tua saya akan ceraikan dia demi Allah. Kenapa? Istri saya bisa dapat 10 sampai 20 orang perempuan, tapi seorang ibu tidak akan pernah saya dapati walaupun berganti dunia ini dengan alam akhirat. Saya akan mengganti suami saya akan minta untuk diceraikan hanya karena suami tidak cinta kepada orang tua. Lebih baik Anda rugi di dunia kehilangan pasangan daripada Anda tidak pernah mencium walaupun baunya surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tambah? Dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashudda wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin wa aslih li fi dhurriyyati wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah, kami telah wajibkan kepada al-insan supaya mereka berbuat baik kepada kedua ayah ibunya. Ibunya telah mengandungnya, ibunya telah melahirkan ia. Sesudah engkau lahir 30 bulan lamanya, bersama di 9 bulan di perut, dan 2 tahun lebih engkau disusu dan disapit oleh ibumu dalam keadaan payah. Setelah engkau mencapai usia dewasa, umurmu cukup 40 tahun, engkau tidak sekedar berbakti kepada ibumu, tapi kau berkata setiap kali selesai salat, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Tuhan, ajarkan kepadaku, beri saya kemampuan untuk selalu bersyukur akan nikmat-Mu dan selalu berterima kasih kepada kedua ayah ibuku. Tuhan, jadikanlah segala amalku kepada Engkau dan kepada kedua ayah ibumu, ridha-Mu menyertainya. Ya Allah, jadikan pula anak keturunanku berbakti kepadaku sebagai orang tuanya. Aku taubat kepada Engkau karena aku orang yang termasuk berpasrah diri. Al-Ahqaf ayat 15. Ayat ini kata Imam An-Nawawi, Allah menyebutkan tentang wajibnya hukum berbakti kepada orang tua. Kemudian Allah kaitkan, kenapa harus wajib? Karena ibumu telah mengandung engkau selama 9 bulan dan menyusuimu selama 2 tahun dalam keadaan payah. Itu yang menyebabkan engkau wajib berbakti kepada ibumu. Tapi tidak cukup baktimu wahai insan bila engkau tidak mendoakan ayah ibumu dikala engkau selesai sholat. Doakan ayah ibumu yang sudah engkau berbakti kepadanya, dan minta kepada Allah berkah baktimu itu anak keturunanmu akan berbakti pula kepada engkau. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Hari ini kita sebagai anak, kita durhaka kepada orang tua. Besok kita akan jadi orang tua dan anak akan membalas lebih dahsyat dari apa yang kita buat kepada ayah dan ibu kita. Bapak ibu jamaah sekalian, jangan berpikir ayah dan ibu yang melahirkan kita dan membesarkan kita, mertua pun hukumnya sama. Karena antara menantu dan mertua tidak bakal terwujud. Bahkan anak gadisnya sudah kita ceraikan, selama anak gadisnya pernah tidur bersama-sama, dalam ilmu fikih disebut ad-dukhul. Sampai kita bercerai dengan anak gadisnya pun orang tua atau mantan mertua haram untuk kita nikahi, karena dia termasuk 15 golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi sampai hari kiamat. Oh, kita berbakti pada orang tua, pemertuanya Anda, silahkan Anda lolos dari satu lubang, tapi Anda masuk pada lubang yang lain. Jangan hanya cinta anaknya, tapi tidak sayang yang melahirkannya. Saya pernah lihat Pak,
Saya pernah lihat ini dengan mata kepala saya sendiri. Di rumah tinggal mertuanya. Mertuanya tinggal. Dia ambil piring isi makanan, baru dia bilang mau makan. Jatuh air mata saya walaupun itu bukan orang tua saya. Jatuh air mata saya melihat walaupun itu bukan orang tua saya. Mengapa? Begitu tegahnya dia memperlakukan mertuanya seperti itu. Seakan-akan apa yang dia berikan kepada mertua tidak ikhlas. Apa yang terjadi kemudian? Tidak sampai 10 tahun kemudian saya melihat Allah timpakan azab kepada menantu seperti itu. Sakitnya persis sama seperti mertuanya. Dan anak menantunya membalas lebih dahsyat daripada apa yang dia buat kepada mertuanya. Ini bukti mertua dan orang tua sama hukumnya di hadapan agama Allah. Bisa dipahami? Saya ingat almarhumah. Setiap hari Minggu saya sering kadang-kadang lewat, saya lihat kenapa ramai di sini. Ternyata anak-anaknya berkumpul hanya menghabiskan hari Minggu untuk ibunya. Dan kita menghabiskan waktu di tempat-tempat hiburan, ke mall tempat tujuan, pantai tempat kita mencari kesenangan, surga kita tinggalkan. Dan kita ajarkan kepada anak-anak, nanti kalau saya tua bikin begini juga. Habis mau dikasih makan, Pak kita mau pergi di mall. Tapi almarhumah tidak. Anaknya datang dan itu saya sebagai saksi. Saya melihat bagaimana anak-anaknya memperhatikan, ganti berganti setiap hari Minggu. Bahkan rumah ini dibuat indah hanya untuk ibu mereka. Wallahi, saya bersumpah demi Allah. Ini contoh yang sangat baik buat kita. Contoh yang sangat jelas buat kita. Berkah itu datangnya dari Allah, tapi Allah mencari asbab bagaimana supaya berkah itu datang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Thalathun da'awatun mustajabah la syakka fihin." Ada 3 doa yang mustajab, tidak perlu kau ragu, pasti Allah kabulkan bila 3 orang ini berdoa. Yang pertama kata Nabi, da'watul walidi ala waladih, doa ayah kepada anaknya, bukan doa ibu. Doa ayah kepada anaknya. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang yang bersafar. Dan yang ketiga kata Nabi, da'watul mazlum walau kana kafiran, doa orang yang teraniaya sekalipun ia kafir, tapi kalau teraniaya Allah kabul doa. Bapak Ibu, kita bertanya, mengapa doa ayah lebih makbul daripada doa ibu? Saya tanya, tolong dijawab Ibu. Surga itu di telapak kaki ibu. Surganya ibu di mana? Di ridhonya suami. Betul tidak? Silakan Anda kumpulkan Anda punya ibadah, tapi Anda durhaka kepada suami, Anda tidak akan mencium bau surga, kata Nabi. Surganya anak kepada ibu, surganya ibu kepada suami. Makanya Bu, kenapa doa ibu, doa ayah lebih mustajab? Para ulama menjelaskan, bila engkau ingin mencari kebahagiaan dengan harta dunia, maka doa ayah mustajab untuk itu. Tapi bila engkau ingin mencari kebahagiaan akhirat, doa ibu lebih afdal daripada doa ayah. Itu yang dimaksud firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Kalau mau cari hasanah fid dunya, cari kepada ayah. Dan bila Anda ingin mencari hasanah fil akhirah, cari kepada ibu. Tapi kalau Anda mau dua-dua, maka berbaktilah kepada ayah dan ibu. Kalau itu terjadi, ayat ditutup dengan ucapan waqina adzabannar. Engkau dapatkan kebahagiaan dunia, engkau memperoleh nikmat surga, engkau pun Allah hindarkan daripada azab dan siksaan api neraka jahanam. Terakhir, saya ingin mengutip satu kisah yang pernah terjadi di Kota Palu tahun 86. Ini kisah yang saya saksikan sendiri. Ada satu keluarga, boleh minta air minum? Sana kasih gabi. Dorong suruh bicara punya kasih air minum, begini luar biasa.
Ini kok udah tahu-tahu. Ya, dia justru bilang malu nggak apa-apa. Kejadian tahun 1986. Ada seorang anak, ibunya kala itu belum terlalu tua, usia 60 tahun. Tapi ibunya dapat penyakit katarak sehingga mengalami kebutaan. Tahu Pak, dia punya halaman kintal luas. Halaman kintal luas. Dia bikin pondok-pondok di belakang khusus untuk ibunya yang buta. Dia suruh bikin pondok-pondok kecil, dia taruh situ ibunya yang buta. Baru saya diminta untuk ajar mengaji anaknya seminggu 3 kali. Minggu pertama saya belum tahu apa yang terjadi. Masuk minggu kedua saya mulai curiga. Minggu ketiga mulai ada tanda-tanda. Dan genap 1 bulan saya baru tahu kisah sebenarnya. Minggu pertama kita bilang, kenapa dia punya istri ini habis bikinkan teh sama saya, habis mengaji, cepat-cepat ke belakang. Dia keluar, bukan ikut keluar begini langsung ke belakang. Minggu kedua saya lihat juga begitu Pak. Minggu ketiga baru saya tahu, oh rupanya mamanya di belakang, ditaruh di pondok-pondok. Masuk minggu keempat, saya fadul, timbul itu ilmu pasar tua, fadul. Saya tanya sama suaminya, Pak, di belakang itu luas kayaknya. Oh iya, iya Pak Ustaz. Berapa luas itu ke belakang? Pakai ilmu Yahannya. Oh itu luas Pak, itu sampai panjang ke belakang itu kurang lebih 30 meter. Wah bagus juga. Saya bilang semua saya jalan-jalan ke belakang. Karena setiap saat keluar begitu, bawa teh, bawa nasi. Subhanallah Pak, itu nasi tidak pernah dia taruh di piring atom, dia taruh di piring plastik. Dengan gelas plastik, alasannya yang orang tua banting pempica. Alasan masuk di akal. Tapi naudzubillah min dzalik, luar biasa durhakanya. Saya pergi. Ibu, Pak, itu betul-betul saya melihat. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Ibunya sudah 2 hari tidak pernah mandi. Bau kencing sudah menyelimuti bajunya. Dan ibunya makan itu, makanannya itu nasi di pinggir-pinggir begini. Ada yang tertempel di sini. Saya tanya, Pak siapa ini? Dia bilang, siapa mama. Oh, dia kasih yang begini Pak. Ini mai tua ini kalau suatu dikasih makan begitu, dia ambur-ambur begini, dia begini, dia begini. Intinya salah ke orang tua, betul pada orang. Apa yang terjadi Pak? Rupanya dong sekongkol. Anak dengan anak mantu sama-sama ahli surga. Setelah anaknya sudah sampai, dulu pakai mukaddam ya, belum ada ikra. Waktu saya sudah sampai pada itu bacaan itu sambung-sambung huruf, saya datang, sudah ada tenda. Rupanya sudah meninggal di ibu. Sudah meninggal. Saya lihat. Subhanallah. La ilaha illallah. Setelah pemakaman saya tetap mengajar, mengaji. Tidak sampai 3 bulan Bu. Tidak sampai 3 bulan Bu. Tiba-tiba suami istri serentak dapat stroke. Laki bini. Nggak tahu bagaimana caranya kamu bisa sepakat itu stroke. Rupanya saya bilang, dorang sepakat durhaka sama orang tua, maka Allah sepakatkan mereka. Allah sepakatkan mereka juga dapat stroke. Tapi tetap saya ajar mengaji. Apa yang terjadi Bu? Saya dapati suatu saat dan di situ saya minta berhenti. Saya dapati mereka diberi makan dengan piring kaleng, bukan piring plastik, oleh anak-anaknya. Dan saya tidak tahu akhir kehidupan bagaimana. Wallahu a'lam bishawab. Ibu, Bapak, cukup itu menjadi contoh bagi kita yang hidup. Cukup itu jadi pelajaran bagi kita yang masih ada orang tua.
Jangan pernah berpikir masjid tempat kita melahirkan amal. Jangan pernah berpikir zikir dan salawat ratib mengantarkan kita ke surganya Allah. Selagi ada dan ibu masih di rumah, itulah surga kita sebenarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.